Shalom, selamat pagi sahabat Fresh Juice. Berjumpa lagi dengan Renungan Daily Fresh Juice edisi spesial OMK hari Rabu 21 Agustus 2024. Saya Feli dari Mojokerto. Renungan hari ini akan dibawakan oleh Kak Yohanes Edwin Kristianto dari Surakarta. Selamat mendengarkan. Shalom, halo semua pendengar Daily Fresh Juice yang terkasih. Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendengarkan Yesus yang menyapa kita melalui Injil hari ini. Dan mari kita juga merenungkannya. Marilah bersama-sama kita mendengarkan dan merenungkan bacaan Injil yang diambil dari Matius bab yang ke-20 ayat yang ke-1 sampai 16a. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula, dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Bagilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, saya ingin memulai dengan sebuah cerita pengalaman saya. Saya adalah seorang guru les privat dari rumah ke rumah. Panas terik maupun hujan deras saya lalui sudah hampir 15 tahun ini. Saat saya ditanya bayaran saya berapa, saya selalu menjawab, "Terserah mau dikasih berapapun." Saya pernah mendapat uang les 25.000
untuk 1 kali pertemuan. Saya pernah juga menerima 70.000 untuk 1 kali pertemuan. Apakah saya protes? Tidak. Saya merasa saya ini bukan guru yang sempurna yang bisa membawa seorang anak akan mendapat nilai-nilai yang bagus. Kewajiban saya adalah mengajar dan mengarahkan anak supaya mendapat hasil maksimal. Kemudian saya akan mendapat hak saya, setimpal dengan apa yang sudah saya lakukan. Apakah saya iri dengan teman-teman saya yang bisa mendapat gaji lebih banyak? Tidak, karena saya memang memiliki passion di sini di bidang pendidikan dan saya enjoy dengan hal ini. Dalam bacaan Injil hari ini, kerajaan surga digambarkan sebagai sebuah ladang yang subur dan butuh para pekerja. Ada seorang tuan rumah yang keluar untuk mencari para pekerja untuk kebun anggurnya. Upah yang ditawarkan oleh tuan rumah itu adalah 1 dinar sehari. Tuan rumah itu mendapatkan para pekerja dan mengundang mereka untuk bekerja pada jam 6 pagi, 9 pagi, 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Hal yang menarik adalah upah harian yang sudah disepakati di antara para pekerja dengan tuan yang mempunyai kebun anggur, yaitu 1 dinar sehari. Pada akhirnya mereka menerima hal yang sama, 1 dinar sehari. Tentu saja muncul protes dari para pekerja karena tidak memperhitungkan waktu kerja. Di sini, Tuhan memang mau menunjukkan kemurahan hatinya dan mau juga mengatakan semua orang itu sama atau sederajat. Sikap murah hati tuan rumah ini tentu membuat para pekerja menjadi iri hati satu sama lain. Masa orang yang kerja jam 5 sore juga mendapat 1 dinar sama seperti orang yang masuk kerja pada jam 6 pagi? Orang-orang bertanya-tanya dan bersungut-sungut ketika mendengar perumpamaan ini. Pikiran orang pasti langsung kepada masalah keadilan sosial, atau bahkan hak-hak pekerja tidak diperhatikan dengan baik. Tentu saja protes itu ditujukan kepada pemilik kebun anggur yang tidak lain adalah Tuhan sendiri. Akan tetapi, sambil tertawa, sang pemilik kebun anggur itu berkata, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Cara pandang Tuhan sangat berbeda dengan manusia. Ia mengasihi sama besar kepada semua orang dengan kasih-Nya yang sempurna. Bagi Yesus dalam perumpamaan ini, kehidupan kekal tidaklah diperoleh karena hak untuk memperolehnya atau jasa-jasa baik kita dalam pengabdian. Kehidupan kekal itu adalah anugerah cuma-cuma dari Tuhan Allah kita. Dialah yang punya andil untuk memberi kehidupan kekal kepada umat kesayangannya. Oleh karena itu, Tuhan yang disimbolkan oleh tuan rumah di sini tidak memperhitungkan berdasarkan jasa ataupun hak dari setiap orang, tetapi semata-mata karena kemurahan hatinya. Disinilah letak perbedaan Tuhan dan manusia. Tuhan memberikan dengan murah hati, manusia menerima penuh dengan perhitungan hak dan jasa. Kondisi ini sering terjadi di dalam gereja saat ini. Ada orang-orang yang merasa dirinya layak. Ada orang-orang yang memandang rendah orang-orang lain secara rohani
sepertinya jauh di bawah mereka. Orang-orang ini tanpa sadar sedang berada di dalam dosa kesombongan yang amat dibenci Tuhan. Orang-orang ini merasa diri lebih baik daripada orang lain. Padahal dalam bacaan hari ini kita sudah diingatkan, iri hatikah engkau karena aku murah hati? Sebagai contoh, ada orang yang berjuang sepanjang hidup untuk menghindari dosa. Ternyata mesti mampir dulu di purgatorium atau api penyucian. Tetapi perampok yang disalibkan bersama Yesus malah lewat jalan tol, langsung masuk ke surga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Biarlah kita mengawasi hati kita masing-masing. Adakah perasaan menganggap diri layak? Adakah perasaan menganggap diri lebih baik secara spiritual daripada orang lain? Adakah perasaan meremehkan yang lain? Jika ada, segera matikan sebelum dosa itu perlahan-lahan menggerogoti kita dan akhirnya malah mematikan kita. Sahabat Fresh Juice, sabda Tuhan pada hari ini sangat kaya makna. Kita sekali lagi diingatkan oleh Tuhan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga tidaklah diukur dari besarnya jasa dan hak manusia, tetapi semata-mata pada kasih Tuhan. Mari kita belajar bermurah hati, mengasihi semua orang tanpa memandang siapakah orang itu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Edwin untuk renungannya hari ini. Sahabat Fresh Juice, hari ini kita diingatkan kembali untuk jangan iri ya. Mari terus berfokus pada kemurahan dan kasih Tuhan, serta menjaga hati kita untuk terus bermurah hati dan mengasihi sesama juga. Sampai berjumpa lagi dengan renungan Daily Fresh Juice spesial OMK selanjutnya. Salam sehat, salam Fresh Juice.